Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridatil ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatul syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Ibu Syafriati Syafrizal. Layaknya beliau ini pengurus majelis ulama ini kayaknya. Sebab fasih betul melafadzkan ayat-ayat. Dan juga seluruh forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para bupati, wali kota atau yang mewakili seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, wakil ketua umum beserta wakil ketua umum MUI Majelis Ulama Indonesia beserta jajaran pengurus pusat dan daerah. Saya dengar ketua umum tidak hadir, sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Amin. Para ketua Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, Ketua Yayasan Bahrul Ulum Sungai Liat serta Ibu Haja Elmina Saiful Zuhri dan para pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia, para pimpinan Ormas Islam dan perguruan tinggi, para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, ulama al-kiram wa masyayikhana al-fadil, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Ijtima' ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini forum penting. Karena memang di forum ini dibahas masalah-masalah strategis, masail asasiyah wataniyah, masalah-masalah strategis kebangsaan, masail waqi'iyah mu'asirah, masalah-masalah kontemporer yang menyangkut keumatan, masail kanuniyah, masalah-masalah yang menyangkut perundang-undangan. Masail asasiyah wataniyah ini diharapkan bagian dari tanggung jawab ulama dalam menjaga negara ini. Mas'uliyah wataniyah para ulama supaya negara ini tetap berada di dalam khittah wataniyah, khittah kebangsaan dan kenegaraan. Jangan sampai menyimpang. Menjaga negara ini supaya tetap berada dalam kerangka al-mitsaqul watani, kesepakatan nasional. Sehingga negara ini tetap terjaga. Itulah maka banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan melalui ijtima' ini. Di samping juga untuk kepentingan-kepentingan yang global. Masail waqi'iyah mu'asirah itu masalah-masalah yang terkait dengan keumatan yang dihadapi umat. Dan ini siklusnya 3 tahun sekali. Karena setiap 3 tahun itu tentu ada masalah-masalah yang kemudian direspon melalui ijtima' ulama. 3 tahun lagi ada masalah-masalah yang belum, respon lagi. Jadi masalah-masalah keumatan akan terus terrespon dalam periode 3 tahun sekali melalui ijtima' ulama. Masalah kanuniyah, masalah perundang-undangan, ini juga direspon oleh majelis ulama supaya
kanunian Indonesian itu menjadi kanunian islahiyan limaslahatil jami'. Menjadi kanun yang melakukan perbaikan-perbaikan untuk kemaslahatan seluruh pihak, semuanya. Jangan sampai tidak menyangkut maslahat semuanya. Dan supaya menjadi kanunian yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu nizamun rabbaniyun, ada Tuhan, aturan Tuhan. Jangan sampai aturan kita menabrak aturan Tuhan. Jangan sampai itu. Sebab itu akan menjadi masalah. Jangan sampai aturan kita juga diharapkan memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan yang kanunan atau nizam rabbani itu yang berkaitan dengan publik itu bisa dikanunkan, ditakeninkan oleh kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kebaikan semua. Saya kira itulah pentingnya kenapa Ijtima' Ulama ini kita adakan. Ini untuk 8 kalinya. Dimulai dari 2003. Ketika itu saya menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi Ketua Komisi Majelis Ulama Indonesia sekarang jadi Wakil Presiden. Karena itu saya harap nanti ke depan ada Ketua Majelis Ulama, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama yang jadi Wakil Presiden. Kalau perlu jadi Presiden. Tapi saya di Majelis Ulama memang dari anggota Komisi Fatwa, Wakil Ketua Komisi Fatwa, Ketua Komisi Fatwa, Ketua yang membidangi fatwa, Wakil Ketua Umum, sampai Ketua Umum. Sekarang satu menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Ada enggak yang begitu? Kalau enggak bisa jadi Wakil Presiden kalau begitu. Kayaknya enggak ada tuh. Makanya harus jadi anggota, wakil ketua terus nanti bisa jadi wakil presiden. Hadirin sekalian, banyak hal memang yang sudah saya lupa lagi. Apa-apa saja yang sudah pernah dibahas. Pernah diputuskan di ijtima' itu bahwa bunga bank itu haram, betul ya? Iya, bunga bank itu haram. Karena memang memenuhi kriteria bunga bank itu qardan muajjalan biziyadatin masyrutah. Wakil Presiden tapi komisi fatwanya masih. Utang yang ditangguhkan, yang diberi tambahan dan diperjanjikan tambahannya di muka. Nah, itu. Maka itu fawaidul bunuk hiyar ribal haram. Bunga bank itulah riba yang haram itu. Memenuhi kriteria. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa kemudian dikembangkan perbankan syariah, sistem keuangan syariah. Ya. Karena itu bolehnya menggunakan bunga bank itu ketika belum ada perbankan syariah. Namanya darurat. Nah kalau sekarang sudah ada, daruratnya hilang. Itu kaidahnya begitu. Idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau ada air, tayamum batal. Enggak ada air, tayamum boleh. Ada air, tayamum batal. Tidak ada sistem syariah, bunga bank boleh karena darurat. Tapi ketika sudah ada, batal daruratnya, enggak ada darurat lagi. Tapi karena sistem kita, karena Indonesia merupakan negara yang juga selain muslim ada non-muslim, maka sistem keuangan dan perbankan syariah kita menganut dual banking system, dual finansial sistem, ada syariahnya, ada konvensionalnya. Itu. Makanya jadi dua-duanya ada. Cuman yang aneh itu sampai sekarang sistem
ekonomi dan keuangan syariah itu masih 10%. Padahal umat Islamnya 87%. Ini yang lain kemana itu? Jangan-jangan kiainya masih konvensional. Ustadznya masih konvensional. Jangan-jangan pengurus majelis ulama masih ada yang konvensional juga. Di Ijtima Ulama ingat saya pernah diputuskan juga sistem penentuan awal Ramadan, Syawal dan halal. Awal haji. Menurut Majelis Ulama menggabungkan antara hisab dan ru'yah. Artinya perhitungannya untuk mengetahui posisi hilal itu ada pada hisab. Posisinya di mana, ketinggiannya berapa. Tapi ketika menetapkannya harus dengan ru'yah. Jadi ru'yah bersendikan hisab. Nah, itu. Dan ru'yah itu tidak bisa seluruhnya diterima karena ru'yah itu harus imkanuhu aqlan wa syar'an wa adatan. Jadi ru'yah yang diterima itu adalah ru'yah yang mungkin secara syara, mungkin secara akal pengetahuan, mungkin secara kebiasaan. Hitung, kebiasaan yang bisa itu, oleh karena itu yang bisa diru'yah itu setinggi 2 derajat. Maka penetapan awal Ramadan harus sudah setinggi 2 derajat minimal sehingga bisa imkan ru'yah. Kalau kurang tidak bisa ruddatis syahada, maka persaksiannya ditolak. Sejak 2023 itu maka fatwa Ijtima itu jadikan landasan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Republik ini. Melihat, memperhatikan fatwa Majelis Ulama ini. Tapi sekarang saya dengar enggak pakai itu. Penetapannya enggak pakai fatwa itu. Saya tidak tahu apa ada fatwa yang baru lagi atau tidak pakai fatwa sekarang sudah. Ini juga pernah ada pembicaraan tentang redistribusi lahan di dalam Ijtima Ulama ini. Ya, karena apa? Karena lahan-lahan ini banyak dikuasai oleh kelompok besar supaya tidak kekayaan itu dulatan bainal aghniyah. Maka itu kemudian ada terjadi redistribusi lahan untuk perhutanan sosial. Di sini juga pernah diputus tentang separatisme. Separatisme itu adalah bukan pemberontakan yang harus diperangi. Itu fatwa Majelis Ulama. Pernah dibahas juga tentang bahwa teror bukan jihad. Jihad bukan teror. Teror syai'un wal jihadu syai'un akhar. Jadi itu bukan. Karena itu teror harus diperangi, jihad merupakan kewajiban. Sehingga ini diberikan. Saya kira selama 7 kali pertemuan banyak sekali kontribusi yang diberikan di dalam rangka membangun negara, keumatan, dan juga tentang perundang-undangan. Hadirin sekalian, apa yang sebenarnya ingin dilakukan itu mengajak supaya kita menggunakan standar berfikirnya itu. Manhaj yang kita pakai adalah manhaj samawi, standar langit. Manhaj rabbani, standar ketuhanan. Manhaj imani, standar keimanan. Wa manhaj tasyri'i, standar syariah. Ini. Jangan manhaj ardi, manhaj bumi. Nah, ini bumi ini manhaj wad'i, pikiran manusia tanpa punya saluran ke langit. Dan itu manhaj yang dalam Al-Quran itu
Afa araita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tuhannya berarti hawa nafsunya, bukan Tuhannya Allah yang Rabbil Alamin. Ini yang kita ingin. Kenapa? Karena memang syariah itu kita yakini sebagai maslahat, sebagai rahmat. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikmati wa masalihil ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah. Semuanya hikmah. Wa masalihil ibad, dan kemaslahatan hambanya. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu semuanya adil, tidak ada yang tidak adil. Karena enggak ada kepentingan. Allah enggak ada kepentingan dengan urusan manusia, tapi untuk kemaslahatan manusia adil. Lain dengan kita, kalau bikin peraturan ada kepentingan di dalamnya. Nyusup, nyelip gitu kan. Oleh karena itu adlun kulluha wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana-mana sesuatu yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan. Wa minar rahmati ila diddiha, dari rahmat kepada lawannya tidak rahmat. Dari kasih sayang kepada kebencian, kepada permusuhan. Dan dari maslahat ilal mafsadah, dari maslahat kepada kerusakan, membawa kerusakan. Wa minal hikmati ilal abad, dan dari hikmat kepada main-main. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah itu. Bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan dengan takwil, dengan tafsir, ini syariah, tapi bentuknya tidak adil. Bentuknya adalah kebencian, permusuhan. Bentuknya adalah kerusakan. Bentuknya adalah tidak hikmah, main-main. Itu bukan syariah. Pasti. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan taungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan hikmah Allah yang menunjukkan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya. Itu syariah. Karena itu kita harus melandaskan kepada syariah itu. Untuk itu maka kita supaya melihat sesuatu itu dengan pandangan namanya ru'yah imaniyah. Melihatnya dengan pandangan keimanan. Jangan ru'yah ainiyah. Ru'yah ini itu pandangan mata. Mata ini suka tidak benar. Mata itu suka tidak tepat. Kita lihat gunung dari jauh, itu mulus, indah. Begitu didekati, ternyata banyak belukarnya. Jadi matanya nggak beres. Di padang-padang, di apa namanya itu, Sahara itu, dari jauh, ya, kasarabin biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a. Orang yang lagi haus melihat kayak ada air. Hatta idza wajadahu, hatta idza ja'ahu, sehingga kalau dia datang lam yajidu syai'an. Enggak ada air, dari jauh kayak air. Itu mata, namanya ru'yah ainiyah. Karena itu kita harus memandangnya dari segi ru'yah imaniyah atau ru'yatul basirah, yaitu mata hati. Dan seperti ru'yah imani itu seperti apa? Seperti itu, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Tara, melihat Allah di sini ini dengan ru'yah imaniyah, bukan mata dengan mata kepala namanya itu. Ini saya kira. Saudara-saudara sekalian, di dalam kita menyampaikan pandangan-pandangan untuk kebangsaan, keumatan, bahkan juga kemanusiaan,
sesuai dengan panduan-panduan syariat. Itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran, ya. Dan jangan kita berutus asa karena belum ada yang belum dilaksanakan, belum diterima. Dan jangan nesak, jangan kita kemudian merasa, ini biasanya kadang-kadang merasa hatinya itu susah. Sebagai manusia tentu kita akan merasakan itu. Rasulullah sendiri bahkan juga pernah merasakan itu, sehingga diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah? Allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu merasa akan hancur, ya, akibat kesedihan alla yakunu mu'minin, karena orang Mekah itu tidak beriman. Jadi Rasulullah itu merasa hatinya gimana gitu, ya, hancur. Kok belum ada orang yang beriman, masih sedikit gitu kan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih, ya. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquha laha khadi'in. Kalau saya mau, kata Allah, ya, saya akan turunkan dari langit mukjizat yang membuat tengkuk mereka itu tunduk kepadanya. Saya tundukkan semua, bisa. Seperti ayat yang mengatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah mau, semua di bumi semua beriman semua, bisa. Bisa. Afatukrihunan nasa, apakah kamu mau memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka mukmin semua? Ini teguran kepada Nabi. Kalau Allah mau mengimankan semua, bisa. Memaksa semua, bisa. Apa kamu mau maksa orang suruh iman semua? Kata Allah, jangan. Iman tidak boleh dipaksa, ya. Iman tidak boleh dipaksa. Allah tidak mau memaksa. Allah bisa seperti malaikat semua. Malaikat itu semua iman semua, taat semua, ya. La ya'sunallaha. Malaikat tidak pernah ada yang maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu semua bisa. Kita juga ada yang dipaksa oleh Allah. Misalnya kita lahir di mana? Kita nggak bisa milih. Pak Gubernur, walaupun sekarang jadi Gubernur Bangka Belitung, lahirnya di Aceh, nggak bisa. Saya milihnya lahir di Bangka, nggak bisa. Betul? Nggak ada orang bisa milih saya mau lahir di mana, nggak ada. Majbur, makhurina, majburina. Orang tidak bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya. Apa bisa milih? Kalau bisa milih, bisa saja. Saya pengen jadi anak presiden. Tapi kan nggak bisa. Ya, itu majbur. Ya kan? Ada yang lahirnya hitam. Ada yang putih. Ada yang hidungnya mancung. Ada yang hidungnya pesek. Apa bisa milih? Kalau bisa milih, mancung semua, nggak ada yang pesek. Semua cakep semua. Makhurin. Itu. Tetapi di dalam masalah memilih jalan hidup, Allah tidak maksa. Supaya milih. Supaya milih. Iman itu biikhtiaril mu'min, dengan ikhtiar kita. Supaya apa? Supaya datang kepada Allah. Ya'ti rabbahu tawa'iyatan mukhtaran. Supaya datang kepada Tuhannya dengan ketaatan yang pilihannya sendiri. Tawa'iyatan mahbubiyatan. Supaya datang kepada Tuhannya dengan ketaatan yang berdasarkan kecintaan. Makanya suruh milih kita itu. Nah, inilah kita istilahnya, kita ingin memilih, ya pilih. Mau beriman apa tidak beriman. Kalau orang sudah beriman, masuk surga. Ya. Kalau yang belum beriman, yaitu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada yang dia milih jalan surga,
ada yang milih jalan neraka. Tapi kalau orang sudah mukmin itu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sekarang turun milih, mau langsung apa mau tidak langsung. Iya kan? Nah, makanya supaya langsung maka Komisi Fatwa memberi fatwa-fatwa. Ini jalan langsung. Jalannya jalan langsung masuk surga. Nah, yang nggak milih yang tidak langsung boleh saja. Ya, dibakar dulu, dipanggang dulu di neraka. Pilih saja. Ini saya kira yang saudara-saudara sekalian, yang penting itu buat kita istiqamah. Konsisten menyampaikan ini. Ya. Ternyata konsisten itu bukan barang gampang. Sulit. Jalan di tengah, di garis mustaqim itu tidak mudah. Kalau enggak ke kiri, ke kanan. Nabi sendiri juga mengatakan begitu. Syayyabatni Hudud. Surat Hud membuat saya beruban. Beruban itu artinya menjaga. Kenapa? Liqaulihi ta'ala istaqim kama umirta wa man ittaba'aka wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamalah kamu ya. Dan bersama orang-orang dan jangan berlebihan. Jadi istiqamah itu sulit Nabi sendiri supaya konsisten di dalam menjalankan tugas-tugas keulamaan. Nah, jangan sampai ada ulama insilah, tahu insilah itu melepaskan diri daripada garis-garis tanggung jawab. Itu Allah memperingatkan kita di dalam Al-Quran. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ceritakan Muhammad kepada orang-orang itu. Orang-orang yang saya berikan ayat-ayat. Fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Dia lari. Tidak menggunakan manhaj rabbani lagi. Dia ikut manhaj ardi. Dia ikut cara berpikir bumi. Fansalakha minna fa'atba'ahu syaitan. Maka dia diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin. Dia termasuk orang yang sesat. Sesat dia. Sekali lagi Allah mengatakan. Walau syi'na la rafa'nahu. Kalau saya mau, dia saya angkat. Orang ini saya angkat. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia tidak mau. Dia ingin mengekalkan di bumi. Dia memilih jalan bumi. Manhajul ardi. Dia manhaj samawat, dilepaskan diri. Kalau Syekh Nawawi mengatakan mala ilad dunya, dia lebih cenderung kepada dunia, meninggalkanlah manhaj langitnya, manhaj samawinya, manhaj ayatinanya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Famatalukul kalbi dan seterusnya. Dia seperti anjing, intahmilhu yalhaz. Kalau kamu hardik dia menjulurkan lidahnya, dibiarkan menjulurkan lidahnya. Artinya sudah tidak bisa lagi diperbaiki lagi. Ini saya kira yang saya peringatkan bahwa kita punya tanggung jawab dan menjaga negara, menjaga umat, bahkan juga menjaga kemanusiaan. Saya senang bahwa dalam istimewa ini juga dibahas isu-isu global ya, yang juga menjadi isu sekarang yang tentang kemanusiaan, tentang perdamaian, dan itu bagian daripada tanggung jawab namanya mas'uliyah alamiyah, tanggung jawab global. Karena itu saya minta ditambah satu ya, temanya tidak 3, mungkin menjadi 4. Jadi mas'uliyah alamiyah, tanggung jawab global, mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan, yaitu asasiyah wataniyah, masail waqiyah mu'asirah, masail kanuniyah. Karena isu global sekarang sudah menjadi isu yang harus direspon oleh para ulama. Jadi
Jadi kalau kemarin 3, yang sekarang temanya ke depan harus sudah 4 lagi. Soal kebangsaan, soal globalisasi, soal keumatan, dan juga soal aturan-aturan kebangsaan. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup, saya coba ingin berpantun. Ini supaya saya ikut Pak Gubernur, Pak PJ. Bangka Belitung bumi yang diberkahi. Majelis Ulama Indonesia gelar Ijtima Akbar. Para ulama sampaikan amanat ilahi, membimbing umat menuju jalan yang benar. Satu aja. Akhirnya saya sampaikan terima kasih pada PJ Gubernur yang sudah membantu Majelis Ulama penyelenggaraan Ijtima Senawi. Kayaknya memang bukan hanya sampai di sini Pak Gubernur. Tadi Ketua Majelis Ulama Bangka Belitung sudah bilang, oh ada ini, ada itu. Saya bilang itu urusannya Pak PJ. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami persilahkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga para bapak-bapak yang berada di atas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.